Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini kita episode 1. Akhirnya episode 1 Otokete ya. Oke Bang, kali ini apa nih episode satunya nih? Nah, untuk episode 1 kita bakalan bahas BMW E36. E36 ya. Berarti yang ada di samping kita ini ya. Mobil kebetulan kan ada nih mobil benerannya. Diecast-nya sih ada beberapa ada nih beberapa udah. Ya. Nah, sekarang kalau yang E36 ini yang ada di lu nih apa nih? Kok beda ya daripada yang biasa gue lihat di jalanan nih? Sama kok kalau ngeliat depannya Kalau separohnya depannya sih sama ya, warnanya juga ada sih ya. Ada, yang sama ada. Ya. Cuma nggak se-clean dan kayaknya belakangnya beda. Ini ada bedanya di belakang, bukan bagasi biasa ya. Bagasinya agak gede aja. Bagasinya agak gede ya, tinggi ya, lebih tinggi ya, Agak full tinggi. sampai atap ya. Oke, Jadi berarti kan yang ini memang E36 itu secara dari pabrikannya itu dia ada beberapa macam varian body. Yang jelas yang biasa beredar di jalanan kan yang sedan. Sedan ya. Yang sedan 4 4 pintu ya. Habis itu kan ada yang sedan 2 pintu, coupe. Coupe. Kalau 2 pintu namanya coupe ya. Coupe. Terus Cabrio-nya juga ada. Cabrio tuh yang atasnya kanvas, atapnya. Oh, atapnya bisa dibuka ya. 2 pintu, atapnya kanvas, bisa dibuka, convertible. Tuh. Ada juga yang 2 pintu nggak ada pantatnya. 2 pintu nggak ada pantatnya. Iya. Gimana tuh hatchback E36 maksudnya? hatchback, namanya E36 compact. Oh iya, gue tahu, gue pernah lihat tuh. Namanya di E36 YouTube, compact. di video-video tuh. Ya. Di sini ada nggak tuh? Gue pernah punya. Oh, lu pernah punya? Iya. Gila. Nah, tinggal diecast-nya nih, ada nggak? Diecast-nya sih ada. Yang beberapa. compact kayaknya nggak ada ya. Cuma kalau compact emang belum pernah lihat sih diecast-nya E36 ya. Sama berarti satu lagi, wagon atau touring. Wagon touring nih. Yeah. Ini ya berarti ya yang ini ada yang di samping kita ini wagon ya, E36 wagon, warnanya namanya apa nih? Estoril Blue. Estoril Blue. Birunya BMW ya kalau yang ini ya. Birunya BMW dan biru kebanggaannya E36. Oh iya. Makanya banyak banget yang pakai warna ini di E36. Iya. Gitu. Cakep banget nih warna birunya ya. Gila. Udah diganti juga lagi velgnya. Aduh. Ya udah. Gimana nih? Interior, velg, cat ya udah full restorasi ya. Jadi udah siap pakai lah. Udah siap foto-foto lah. Siap mejeng ya. Nah memang E36 ini gue mau cerita juga. Ada berbagai macam tipe. Oke. Ada berbagai macam tipe. Yang jelas biasanya kan dia ada emblem di belakang tuh. 318 di bagasi. Misalnya ya. Gitu ya. Nah beberapa tipe yang familiar, tapi ini nggak komplit ya. Yang familiar tuh antara lain M3, udah pasti. M3 ya. Paling tingginya. Paling tinggi ya. Nah, kalau M3 itu adanya di coupe, cabrio, sama sedan. Sedannya ada ya M3? Ada. Wagonnya nggak ada. Wagonnya justru nggak ada. Nggak ada. Compact juga nggak ada. Compactnya nggak ada. Nggak ada. Berarti di 3 varian ya yang ketahuannya ya. Iya. Nah. Habis M3 itu yang cc-nya masih gede juga adalah 328. 328 berarti 2800. 28 itu 2800 ya maksudnya ya. Compact nggak ada 328. Compact apa itu? Kalau yang di hatchback compact nggak ada 328-nya, tapi di cabrio ada, di coupe ada, sedan ada, berarti di wagon yang lainnya ada kalau compact gitu. Terus habis 328 urut ke bawah tuh 323. Nah 323 ini sedikit cerita, satu tipe yang rasanya familiar sama Indonesia. Karena banyak beredar di Indonesia 323. Oh gitu. Itu masuk resmi berarti ya? Ya. Terus juga sebelum 323 ada 325. 325. Ada 2500. Yang menariknya 323 yang beredar di Indonesia itu sebenarnya 2500 cc-nya. 323 tapi 2500 cc-nya. Tapi throttle-nya dicekek, dikecilin. Jadi performanya setara dengan 2300. Sehingga emblemnya 323. Padahal mesinnya aslinya 2500 kapasitasnya. Ya. Itu fun fact yang gue nggak ngerti sih ngapain sih. Kenapa ya kayak gitu ya? Mungkin ngejar irit ataupun juga mungkin bea registrasinya ya. Jadinya dia setara 2300. CC gede kan pajaknya nambah ya. Nambah mahal. Mungkin ada korelasinya.
E36 itu saingannya adalah C-Class, Oke. Mercy. Oke. Di Mercy C-Class itu C180, C180. C200, Terus? C230. Oke. Nggak ada 250-nya. Oh, jadi nggak ada lawannya. Jadi mungkin memang disesuaikan dengan lawannya yang ada di Rivalnya, Indonesia, dimasukinnya jadi 323 speknya. Oh gitu Bang. Jadi kalau misalnya nanti 325 nggak ada lawannya gitu ya? Iya. Si C berapa? 250 Nggak berarti? ada. Nggak ada berarti ya? Cuma C230 berarti Iya. gitu ya? Nah terus habis itu ada 320 sama 318 paling kecil. 320, 318. Kayaknya yang paling sering itu 320 ya? Atau 323? Jadi, Justru. nah 318 itu dari awal sampai terakhir 98. Dari 92 sampai 98. Oke. 320 itu dari 92 sampai paling terakhir banget 96. 96. Oke. 96 tengah itu 323 Oh, sampai 98. 98. Jadi 323-nya agak nggak terlalu banyak tahun beredarnya. Oh, cuma 2 tahun ya. Dan sebenarnya itu memang facelift pre-facelift. Jadi yang keluaran awal itu grillnya ada bedanya, lampu sen sampingnya ada bedanya dengan yang facelift keluaran akhir. Oke. Ya detail-detailnya nanti nih kita bahas sekalian sama diecast-nya. Diecast-nya. Nih ngobrolin in general dulu untuk Ya, mobilnya betul. dan yang beredar di Indonesia-nya. Iya, betul. Karena emang nih mobilnya familiar ya di Indonesia. Mobilnya familiar. Masih banyak banget ya sampai hari ini kan. Dan menurut gue sih mestinya yang nonton bakalan bisa nambahin banyak fakta-fakta ataupun cerita-cerita di komen kita nih. Apa pengalaman pakai E36 misalnya apa ya, atau suka duka kayak gitu ya. Namanya mobil tua kan pasti ada aja ceritanya ya Bang ya. Rasanya sih banyak lah. Ya, apalagi pasti mobil hobi teman-teman. ya. Apalagi BMW. Biasanya ini BMW yang apa ya biasanya? Pemula paling mau beli biasanya E36 gitu. Iya nggak sih kayak gitu? Iya betul. Kayak gitu ya? Iya. Karena untuk perawatannya nggak susah. Oh. Dan dibilang mobil tua nggak tua banget, nggak beda kayak M40 E30. 30 ya. Itu kan udah termasuk klasik ya. 80-an 90 awal banget gitu ya. Itu mobil tua lah. Mobil tua ya kelihatan tuanya ya. Nah kalau E36 ya tadi juga ada 318, 320, ada 323, ada yang manual, ada yang matic, ada yang build up speknya. Jadi memang sangat menarik lah. Banyak ya berarti macam-macam. Beredarnya tapi kalau mesin ada yang beda nggak tuh? Mesinnya ya tergantung dari tipenya tadi. Tipenya gitu. juga. Itu base mesinnya beda-beda. Oh, berapa silinder kayak tuh? 318 itu 4 silinder. Oh, yang paling kecil ya. 316 tuh di compact juga ada, itu 4 silinder. 316 ya. Jadi beda. Kalau yang ini nih, yang ada di samping kita coba. Kalau ini speknya adalah 323 wagon. 323 wagon. Ya, Matic 2300. 2300 setara cc-nya ya. Berarti yang ini mesinnya 2500 aslinya. Oh, ini resmi Indonesia apa gimana Bang kalau kayak gini Bang? Kalau ini build up. Build up berarti. Build up. Jadi memang wagon ini E36 wagon ya spesifiknya. Setahu gua yang gua pernah lihat unitnya sekitar 5 unit lah. Di Indo. Sekitar 5 doang berarti ya. Temen gua ada punya putih. Ada gua pernah lihat merah, hitam. Itu udah biru muda. Sama biru ini. Estoril. Oke, yang ketahuan baru 5 ya. Yang gue tahu. Yang setahu Bang Dana ada 5. Ada yang pernah lihat yang lain nggak? Siapa tahu dari yang gue sebutin ada lagi nih unit lainnya yang gue belum sempet tahu. Tersembunyi ya. Hidden gem. Hidden gem. Biasanya mobil gini kan ada yang diumpet-umpetin ya biasanya. Jarang kelihatan gitu. Nah, tulis deh di kolom komen kalau kalian pernah lihat warna apa dan mungkin tipe apa. Nah, oke. Nah, itu kan tadi dari mobil benerannya tuh, Ul. Sekarang kita mulai masuk nih ke pembahasan kita nih. Pembahasan yang ditunggu-tunggu mungkin sama yang lainnya ya. Iya. Nah, kalau tadi mobil beneran, sekarang kita ke mobil-mobilannya dan diecast-nya ya.
Jadi kalau di diecast-nya sendiri itu kalau nggak salah ya ada 3 brand sih yang gue Yang keluarin inget banget. E36. Ada Mortal, ada Work 83 ya awalnya malah ya itu Bang. Yang Work pertama-tama 83 malah dia pertama ya? banget tuh paling pertama ya. Itu ada 2 versi, satu yang sedan M3-nya, ya. Heeh. Yang satu Oh, lagi kuning sama biru ya? yang biru itu 2 pintu apa enggak ya waktu itu? Enggak. Lupa gua. 4 pintu. Tetap 4 pintu ya. Cuma yang paling gila waktu itu yang biru Bang. Oh, gue baru inget. Ada satu merek lagi. Apalagi? Suko. Suko, oh iya benar Suko Iya kan? yang 2 2 pintu. pintu. Wah, M3 ya. 2 pintu ya. Tapi Suko gue pernah punya. Ya gue pernah punya malah lupa gue. Oh gitu? Gue pernah punya yang biru. Kalau udah lo jual tuh lo udah lupa ya? Biasanya gitu, biasanya. Soalnya udah bosen, udah gak berkesan. Udah lupa gue. Saking banyaknya beli jual kayak gitu tuh gue tuh. Ya ada Suko, terus nah yang paling terakhir tuh Arbox ya, yang paling baru-baru ini ya. Dan itu yang paling oke sih kalau menurut gue. Karena setahu gue si Arbox itu kan jadi dealer box, edisi dealer box edisi ya. Dealer box kalau nggak salah dijualnya Di showroom buat dijual di showroom BMW di luar kan. negerinya, tapi ya kalau di sini Ya. belum, memang sama di museum kayaknya. Ya. Di BMW Welt itu kalau nggak salah ya. Benar, jadi detailnya mesti bagus ya. Harus bagus, dan dia yang lisensi memang cuma Suko sama Arbox saat ini ya. Yang lainnya unlicensed guys. Itu mungkin jadi bermasalah di teman-teman ya, nggak semua sih, kalau gue sih nggak bermasalah ya. Kalau lu sendiri gimana, harus license atau enggak? Gue belum ke situ sih. Gue cuman lebih ke satu warna. Warnanya sesuai Cocok. apa enggak? Iya, warna Nggak cocok harus katalog sih, tapi cocok apa enggak. Oke. Terus sama proporsi. Nah, di depan gue ini udah ada contohnya ya, beberapa ya. Ini yang Mortal, ini versi wagon, sama kayak punya Bang Dana berarti ya. Sama ini yang Work 83 ya. Nah ini udah nggak ngeluarin lagi nih brand ini, karena mereka unlicensed Bang. Tapi kalau Mortal kan masih ada ya beberapa. Cuman gue heran Work 83 harganya. Kenapa? Sadis kan? Emang sadis? Berapa sekarang? 800-an. Ini? Yang kuning? Iya. Serius loh? Yang biru sih bisa hampir 1. Yang biru dulu emang awalnya emang kegoreng, parah kegorengnya. Udah ya 600 ke atas pada saat itu ya. Nah yang ini malah nggak laku waktu itu karena mungkin warnanya agak miss atau gimana ya kalau kata teman-teman yang lain. Dan gap di apa tuh namanya sih, di kap mesinnya tuh kelihatan banget di sini. Oh, detail di situnya. Ya, terus kan belum ada lagi sih emang waktu itu belum yang ada saingan ya, tapi karena saingannya jelek banget Suko waktu itu. Bagi gue sih tuh agak terlalu toys ya kalau Suko ya detailnya. Dan menurut gue tuh, ya nggak tahu nih bener nggak, mobil-mobil yang beredar di Indonesia harganya pasti naik diecast-nya. Betul. Contohnya ini 4 pintu, kan banyak yang punya tuh teman-teman pasti. Harganya jadi naik. Memang specifically kalau memang mobilnya ada itu pasti dicari ya. Karimun ya, terus waktu itu sempat Fortuner kayak gitu. Fortuner. Macem-macem, pokoknya banyak lah sebenarnya, karena memang relate ya sama orang sini ya, sama audiensnya gitu loh. Jadi kita punya mobilnya atau mungkin punya kenangan sama mobilnya, pengen lagi punya gitu kan, jadi relate sama kita gitu loh. Jadi ya kurang lebihnya bisa mahal gara-gara itu juga sih Bang. Iya. Sama barangnya yang dikit. Nah kalau yang Mortal itu kan sama nih sama yang punya lu ya. Wagon berarti nih. Berarti kita lihat yang ini ya. Yang maksud gue tuh yang kita bandingin hari ini, yang kita bahas hari ini yang Mortal. Nah di depan gue ada diorama juga kan. Ini udah ada yang dibuka. Memang kita belum ada nih warna yang sama ya, sama Estoril Blue-nya ya. Sebenarnya ada warna biru, tapi seingat gue body kitnya Alpina. Oh, berarti biru Alpina. Iya, Alpina Blue. Berarti beda sama Estoril Blue. Estoril Blue ya. Nah, karena ada 2 versi juga yang ini ya Bang, kalau nggak salah ya. Seingat gue nih. Ada yang white body ya? Ada yang white body itu ala-ala pandem gitu lah ya. Tapi ya terlalu gemuk kalau kata gue sih. Oh, gue belum pernah lihat tuh aslinya. Gue malah justru waktu awal PO dulu yang white body, warna kuning. Iya. Itu awalnya yang itu keluarnya sama
dulu gue belinya E30 sih yang yang wagonnya tuh tapi yang biasa. Nah, nggak gue keep lama sih itu. Jadi langsung gue jual waktu itu. Yang wide bodinya, karena gue juga kurang srek sih. Karena apa ya? Ya terlalu over lah ya, udah wagon di wide body gitu. Kalau kata gue. Nah, ternyata emang lebih bagus yang yang standaran emang. Jadi diganti pelek aja paling kayak gitu. Sekarang kita bahas apa dulu nih Bang? Biasa kita bahas coba dari diecast-nya sama kita bandingin ke mobil benerannya. Dari depan kali ya. Oke, dari depan berarti headlights dulu kali ya. Headlight. Yang jelas di sini headlight-nya Mika ya. Ini bagus banget nih headlight-nya. Jadi detail dua lampunya ada di setiap kiri kanannya. Lalu lampu sennya warnanya orange sama berarti ya. Ya. Sama mobil lu nih. Terus sebenarnya sih kalau ngomongin lampu sen itu dia dua versi. Ada yang clear, yang bening, sama yang orange. Itu bedanya di apa biasa tahunnya atau apa gitu? Enggak, itu varian aja sih. Bebas-bebas aja. Aksesoris ya atau ya pokoknya pilihan aja, opsi-opsi ya. Terus apalagi nih? Grill juga ini sama. Jadi ini grillnya tuh yang dia tuh agak nongol. Jadi yang facelift tahun terakhir. Oh iya. Bedanya kalau yang pre-facelift itu grillnya agak pesek si chrome-nya itu. Oh, nggak nongol berarti ya? Nggak nongol ya. Kita lihat nih dua nih. Iya sama ya. Agak nongol terus pinggirannya chrome ya. Ya. Atau silver. Kalau di sini sih silver ya, karena kayaknya kalau chrome ya nggak mungkin ya, kecil banget soalnya ini. Terus ada aksen hitam di sini Bang sama ya? List ya. List hitamnya ya. Ini karet ya? Enggak, dia plastik. Dia plastik ya kalau aslinya. Terus kalau gue lihat ini ada bedanya nih, ada lip hitamnya ya kalau di mobil asli lo ya? Ya, kalau itu sebenarnya juga optional. Jadi emang bisa ditambahin. Bisa pakai, bisa enggak gitu. Bahasanya adalah ini stage 1. Nanti ada lagi yang lebih gondrongnya stage 2. Oh gitu. Gondrongnya lagi stage 3, ada kumisnya. Jadi kayak apa sih kalau di mobil balap tuh ya? Ya, gitu ya. Ada apa namanya buat splitternya gitu. Splitter ya. Nah, di bumpernya sendiri memang ini adalah yang apa nih jenisnya? Bahasanya tuh kalau orang-orang bilangnya M-Tech. M-Tech ya. Yang mana bumpernya ini sama M3 sama. Berarti bumper body kit ya? Ya. Side skirt gitu ya? Karena kalau yang beredar di Indonesia ada yang nggak body kit M-Tech. Jadi kalau kalian bedainnya biasanya di Indonesia itu ada versi khususnya, limited edition, LE. Nah itu udah pakai body kit M-Tech. Oh kalau yang kayak gitu ya. Terus ini ada fog lamp ya di bawah ya? Ada fog lamp. Sama ya? Walaupun ada pilihan di LED fog lamp juga. Jadi bisa ada covernya, nggak ada fog lampnya dia. Oke. Lalu ya logo mah sama lah ya. Di atas ini ada logo BMW-nya. Dimirip-miripin lah, tapi rasanya nggak sama karena unlicensed kan. Ya asal tempel aja, cuma ya tetap mirip logo lah BMW. Masih. Ya logo BMW. Ya. Kita ke sebelah bagian kiri samping kiri ini. Kalau gue lihat sih ya bentuknya udah bagus ya ini ya. Proporsinya bagus. Proporsinya menurut lu sendiri gimana? Bagus. Lu yang megang. Kalau dari gue sendiri, gue baru sekali lihat ya mobil aslinya gitu. Baru belakangan inilah sejak ketemu sama lu. Ini emang ternyata sama ya, maksudnya. Ya dari segi pilar-pilarnya, jendelanya, lebarnya, terus bahkan lengkungan kaca depannya pun mirip ya. Mirip, enak dilihat ya. Apalagi terutama di bagian sini, wagonnya ini nih. Biasanya itu yang rada kurang ya, tapi di sini kelihatannya oke banget sih Bang. Gue nggak tahu tuh, emang si Mortal itu kayaknya dia agak-agak BMW banget ya. Iya. Karena menurut gue dia agak banyak keluarin varian BMW dan detailnya agak niat loh. Betul. Nggak tahu ya, mungkin si orang sananya punya mobil BMW atau gimana. Tapi memang waktu kalau sejarahnya Mortal sedikit nih Bang. Awalnya itu RX-7 dia ngeluarinnya Veilside. Terus ada Chiron juga, ada Bugatti Chiron. Oh iya. Itu malah langka sekarang Bugatti Chiron. Terus kalau nggak salah ya sebelum BMW itu emang tidak terdengar sih brandnya. Kurang terdengar. Bahkan ada, seingat gue ada LB Orochi tuh.
mobil Liberty Walk yang Orochi. Pokoknya dia matanya 2, terus bentuknya rada-rada kayak Lotus gitu lah bentuknya. Tapi emang itu barangnya nggak laku di pasaran waktu itu. Oh Gue gitu. sempet megang beberapa. Mortal gue sempet megang Veilsight RX7 FD3 lah. FD3S. Gue pikir dia mainnya memang common Langsung car demo aja, ya. iya. Enggak, awalnya ya itu hypercar malah kan. Si Chiron tuh banyak Iya. beberapa. Terus kalau nggak salah awalnya malah Mercy Wagon. Oh, Kan ada Boxer juga, Wagon iya, Boxer W124 ya. Mercy Wagon. Itu juga sempet rame sih, cuma ketika itu rilis masih LBWK hype Yang rame. Jadi under the shade of LBWK lah gitu. Belum main lah orang Eropa ini jarang gitu. Dan selihat gue sih, padahal varian warnanya banyak tuh ya. Banyak sih. Si Mercy Wagon itu. Ada yang two-tone, ada yang silver ya. gitu kan. Ya banyak sebenarnya. Tapi memang ketika dia ngeluarin E30 bang, yang wagon sama ini. Dan buat gue personal sangat menariknya apa? E30 itu kan konstruksi buka kap mesinnya kan agak unik ya, beda. Ke depan ya. Malah sama dia dibikin bisa kebuka. Nah itu, yang ini malah enggak ya, yang ini ya. Yang ini yang konstruksinya normal aja malah nggak bisa. Malah dibuka. Jadi dia dibuka ke depan gitu guys. Terus agak digituin sedikit ya. ya. Nah itu memang menarik, terus detail mesinnya juga bagus ya Mortal. Makanya di situ Mortal langsung naik daun. Abis itu baru bikin varian BMW lain kayak E34 kalau nggak salah. Terus E34 Wagon juga. Eksklusif. Kayak biasa di event-event Hongkongnya kayak gitu. Nah ini juga tadi sama ya, body kitnya, side skirtnya gue lihat sih mirip nih. M-Tech juga. Ada lubang juga 2 di sini. Terus belakangnya juga sama ya, listnya sepanjang body juga sama, kepotongnya juga sama gitu. Sama spion tuh Ul. Karena kalau lo kalau yang LE limited edition spionnya pakai yang cagak 2 gitu. Oh ada tangki 2 gitu ya. Nah cuma ini sama nih spionnya. Ini spion standar lah kalau ini ya. Oke, lampu belakang coba nih bang. Kayaknya ada yang beda nih bang. Di sini full putih ya. Putih merah dia. Ya. Kalau di lu tuh ada orange-nya juga ya. Lampu sennya ya berarti. Karena sebenarnya harusnya ngikutin kalau sen depannya orange, sen samping yang Defender juga orange, ke belakangnya juga ada orange. Oh berarti sama semua gitu ya. Sepaket itu harusnya. Nah, ini kira-kira kenapa begini nih? Soalnya sama semua sih. Iya, yang juga, warna merah juga warna begitu merah ya. juga gitu ya. Kira-kira ya kurang tahu ya kenapa begini ya. Memang kalau unlicensed kadang-kadang gitu guys. Jadi nggak full akurasinya, ada yang kurang lah kayak gitu. Cuma minor sih sebenarnya ya. Minor aja sebenarnya. Cuma kalau purist mungkin agak kesel ngeliatnya. Harusnya ini orange juga, bisa kan kayak gitu. Kan jadi ada kesempatan buat custom bisa diwarnain orange. Ya bisa juga, cuma ya kecil banget sih, males juga sih. Kalau gue sih males ya. Gue sih sejujurnya kalau nggak lihat mobil aslinya, gue nggak ngeh itu bang. Jujur ya, gue nggak ngeh ya. Cuma memang taunya gue itu kalau mau mobil tahun segini sih harusnya memang orange ya kan. Kalau mau mobil baru kan baru bening gitu ya semuanya. Walaupun memang E36 ya kalau yang clear semua, depannya pun harusnya juga gitu ya. Bening, tapi sampingnya jarang bening. Lihat sih, tapi menurut gue juga tetap lebih bagus yang orange sih. Kelihatan. Aduh itu sih bener ya? Kalau di teman-teman tuh kadang-kadang kalau lagi punya orange nih, bosennya pengen putih. Oh gitu ya. Kalau punya putih, pengennya orange. Ya itu berarti selera aja sih kayak gitu ya. Oke, ini yang menarik di sini. Ini M3. Padahal di depan lu bilang kagak ada M3. M3 nggak ada wagonnya. Nggak ada M3-nya ini versi yang ini. Ini ngawur berarti nih ya. Emblemnya M3 tuh. Berarti ini mungkin owner Mortal mungkin punya mobil benerannya. Dia iseng nempelin M3 kali bang. Karena memang banyak juga yang E36 ini salah satu varian sasis yang gampang banget dimodifikasi, terutama mesin. Oke. Walaupun tadi gue sebutin di awal beberapa mesinnya nggak ada di varian body ini, mesin itu adanya di varian body anu. Akhirnya ditukar aja, jadi ya ada memang yang bikin untuk versi wagonnya dimasukin mesin M3-nya. gitu.
Iya, berarti Tapi ya modifikasi jatuhnya ya, bukan jatuhnya dari bukan pabrikan. pabrikan ya. Berarti kalaupun ada berarti ini modif guys. Ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya nih, Ul. Oke, interior. Nah, kalau di sini kan setir kiri nih Bang. Berarti versi mana tuh kalau kiri itu? Ya, karena kan di dunia kan ada yang setir kiri, ada setir kanan Ya, memang. kalau di sini kan kanan Berarti ya. ini dia nyonteknya dari mobil yang setir kiri. Setir kiri, berarti Cinanya kayaknya nih. Pokoknya nih kayaknya kalau feeling gue sih ini mobil owner perusahaan diecast nih. Kalau gue rasa gitu ya. Sama dia buat interiornya gue lihat sih hitam polos ya. Ini iya hitam polos, terus kepalanya 3 kalau yang belakang. Bener nggak tuh? Dia Sandaran memang, kepalanya 3. iya ada headrestnya tengah. 3 Nah, ya. kalau ngomongin motifnya, sebenarnya E36 tuh pilihan warna interiornya banyak sekali. Oke. Kalau kita ngobrolin yang bahannya leather aja dulu, itu ada yang abu-abu, ada yang hitam, sama ada yang beige. Oke, iya. Apalagi kalau ngomongin yang bahan fabric. Fabric ya. Ada motifnya biasanya ya? Ada motifnya, ada Paul Klee, ada Hurricane, ada macam-macam nih, ada banyak banget itu motifnya. Ya, itulah salah satu serunya yang tadi lo bilang. Pertama main BMW E36 ya, gitu banyakan. Iya. Karena lo bisa mengkreasikan, lo suka interiornya begini, luarnya begini, tampilannya mau kayak apa, gitu-gitunya tuh sangat-sangat bisa banyak variasi ya. banyak variasinya. Jadi sesuai selera aja. Misalnya emang seleranya leather gitu kan, atau ya udah carinya yang leathernya masih bagus gitu kan, atau fabric nanti cari yang motifnya apa gitu kan. Terus mungkin di dashboardnya mau warna apa kayak gitu ya. Nah kalau ini sih memang basicnya hitam aja karena diecast kayak gini tuh ya jarang sih sampai detail banget tuh, ada tapi jarang ya kalau kayak gini sih ya. Tapi ya cukup bagus sih ya ini. Cukup bagus Cukup itu. bagus ya. Dan ya ini detail sih sampai 3 di sandarannya pun, yang belakang tuh sandaran kepala headrest ya itu sama. Terus belakangnya ya tapi ini flat aja sih kalau gue lihat ya ada teksturnya sedikit sih harusnya ya. Paling itu aja kalau interior sih nggak banyak yang dibahas ya. Nah interior udah tadi ya. Lanjut ke part yang paling kita suka yang semua paling ini. kita suka nih. Velg. Nah, coba kita lihat dulu di mobil aslinya nih, velgnya BBS. BBS-nya kelihatan banget. BBS CH. Nah, jenisnya BBS CH ya. Itu BBS ring berapa, CH. Bang? Ini yang gue pakai ring 17. Ring 17 ya? Bannya size-nya 215 40 17. Depan belakang sama? Depan belakang sama. Lebar velgnya 8,5 rata. 8,5 rata ya. Bautnya 5 ya di sini ya. Iya. Nah, ini juga ada di diecast-nya ya. Ini sama BBS CH juga. Ini bikinan P64 berarti ya. Bikinan P64. P64-nya ada Karena memang kemarin itu sempat ada bikin acara meet up di ITC. Di sini ya? Di ITC Permata Hijau. Itu namanya Diecast and Drive dan itu rilis 2 velg. Satu itu velg yang dipakai di Vario gua. Yang satu lagi adalah BBS CH yang pakai di E36. Ya? Oke. Ini secara detail sih oke nih ya. Soalnya tadi gue lihat juga ada juga tulisan BBS Motorsportnya nih di velgnya ya. Di velgnya di dekat baut-bautnya itu. Iya. Nah terus ini kan fitmentnya begini nih. Nah standar lah ya kalau di sini ya, fitment biasa. Nah kalau itu kok lu bisa sampai ambles gitu sih di mobil aslinya? Tadi kayaknya pas lu nyalain juga kayaknya tinggi kayaknya. Ada apa tuh? Pakai magic lu berasa nih. Jadi kalau di mobil aslinya nih kebetulan mobil ini tuh udah air suspension. Pas lu ambil udah air suspension? Udah air suspension. Jadi gitu. Parkirnya bisa kita sesuaiin deh setelannya biar lebih nyetel gitu. Kalau mau ambles banget gitu ya atau cuman biasa aja. Pas jalan dia agak naik sedikit. Supaya nggak kena folder ya. Biar kalau jalan biar kalau beloknya nggak mentok, tapi juga nggak tinggi-tinggi amat. Gitu. Jadi orang agak ragu nih ngelihatnya antara air suspension apa coilover sih gitu. Karena tetap pendek. Kalau coilover tuh nyetingnya manual berarti ya? Ya harus bongkar ban. Harus bongkar ban. Kalau ini kan tinggal pencet-pencet ya berarti lu ya? Iya. Nah kalau pakai air sus kan biasanya apa tuh ada apa sih tabungnya gitu ya? Biasanya kan kalau modif-modif kalian tuh di
Treven gitu ya. Kontes-kontes ada tabung, gue kira tabung NOS, ternyata tabung air suspension ya itu. Jadi memang air suspension itu beberapa perangkatnya yang jelas adalah di sektor suspensi di 4 kakinya itu ada balonnya. Oke. Nah, habis itu dia ada jalur, ada pipa yang ke dalam untuk ke manajemennya. Ada otaknya, ada manajemennya. Lalu dia butuh tabung untuk nyimpen udara. Buat pompa-pompanya ya? Sama pompanya, kompresor. Oh gitu. Jadi beberapa perangkat kayak si kompresor, tabungnya, sama si manajemennya. Gue gak tahu ya, mungkin karena habis keluar duit yang agak lumayan ya. Jadi ditunjukin. Kalau ini ada air suspensionnya. Di mobilnya gitu jadi ya. kelihatan. Oke. Sementara kalau di mobil ini nggak ditunjukin memang. Ya nggak ada ya, nggak kelihatan. Iya. Tapi udah kelihatan ambles turun ke bawah Iya. gitu ya. Itu berarti pilihan orang aja ya, mau ditampilin Pilihan atau enggak aja. gitu ya. Ya udah paling gitu aja sih ya, apalagi dong. Kayaknya sih udah semua, ini juga roof railnya sama sih ya. Iya. Emang Dari standarnya roof rail. udah ada ya kalau ini ya. Udah ada. Kalau berarti ini adanya cuma di versi wagon. Betul. Gue nggak pernah lihat soalnya ada roof rail di yang sedan kayak gitu misalnya ya. Udah ya kayak gitu doang paling sih. Jadi kurang lebihnya paling kayak gitu ya Bang ya. Iya. Ya kira-kira itulah episode 1 pembahasan kita. Betul sekali. Ya kan? Dan jangan lupa syuting kali ini kita berada di ITC Permata Hijau lantai 5. Lantai 5 di showroom Garage Artisan. Garage ya. Artisan. Oke. Kira-kira gitu. Kalau kalian tertarik sama diecast-nya silakan dicari ya. Masih banyak sih ya ini di marketplace atau seller-seller diecast ya. Dan bukan cuma diecast-nya Ul. Apanya? Kalau tertarik sama mobil benerannya silahkan juga. Oh dijual. Waduh menarik nih. Mobil yang udah culture kayak gini dan langka ya. Kalau kata Bang Dana tadi cuma ada 5. Silakan ya, kayaknya ngomong sama Bang Dana aja lah kalau mau. Boleh. Mau beli misalnya kalian ya. Langsung culture sih punya gini sih. Gue juga pengen sebenarnya mobil impian kalau kayak gini guys. Ya udah kalian bisa hubungi Bang Dana kalau misalnya memang pengen mobil benerannya. Kalau ini nanya-nanya ke gue bisa ya. Bisa. Nanti gue arahin ke sellernya mungkin ada kayak gitu. Oke gitu ya Bang. Gitu aja ya buat hari ini ya. Episode 1 nih. Jangan lupa puasanya, ya kan? Tapi masih minggu-minggu awal gini sih, mestinya masih pada kuat nih ya. Harusnya ya kuat sampai akhir dong, jangan awal dong. Nanti nggak mantep puasanya. Ya udah, selamat menaikkan ibadah puasa ya. Buat teman-teman semuanya, makasih sudah nonton. Nanti kita lanjut episode 2 dan ya udah. Jangan lupa dong. Oh iya. Subscribe, komen, like di channel YouTube kita masing-masing. Ya, dan juga di kita Instagram juga kita ada, masing-masing. Ya. Nanti ada di bawah sini pokoknya. Ada di bawah sini linknya. Itu aja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.